Shalom saudara, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah pemelihara hidup setiap kami. Kami bersyukur Engkau masih memberikan setiap kami damai, sejahtera dan sukacita yang berasal dari sorga. Dan itu menjadi kekuatan kami untuk kami menapaki hari-hari kami bersama dengan Tuhan. Bahkan pada malam hari Tuhan, kami juga rindu Engkau yang berbicara bagi setiap kami. Bila kebenaran firman Tuhan yang sama-sama akan kami renungkan sungguh-sungguh menjadi satu kebenaran yang akan mengubah hidup setiap kami, membawa kami menjalani kehidupan yang selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Tolonglah hamba-Mu juga dalam segala keterbatasan, Tuhan yang memakainya menjadi alat di tangan Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap jemaat-Mu, agar setiap kami terberkati, baik yang menyampaikan maupun setiap jemaat yang sama-sama merenungkannya, setiap kami terberkati oleh kebenaran firman-Mu. Berbicaralah pada setiap kami sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 hingga yang ke-11. Tema kita hari ini adalah godly grief, saudara sekalian. 2 Korintus pasal 7 ayat 8 hingga 11 akan membacakan bagi setiap kita demikian firman Tuhan. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya, karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu. Kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah. Sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab perhatikanlah betapa justru duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu kesungguhan yang besar. Bahkan pembelaan diri, kejengkelan, ketakutan, kerinduan, kegiatan, penghukuman. Di dalam semuanya itu kamu telah membuktikan bahwa kamu tidak bersalah di dalam perkara itu. Demikian jauh dengan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, apakah saudara pernah ditegur karena telah melakukan kesalahan? Saya ingin percaya bahwa setiap kita pasti punya pengalaman kita ditegur oleh seseorang karena kita telah berbuat salah, saudara. Tapi kalau boleh jujur, kita boleh memilih, setiap kita pasti tidak suka saudara kita ditegur. Mengapa demikian? Karena ketika kita ditegur, maka itu akan membawa suasana hati atau mood kita itu menjadi tidak enak. Bahkan menimbulkan kepahitan dan duka cita dalam hati kita, saudara. Itu juga yang membuat begitu banyak orang juga kurang suka menegur saudaranya. Menegur sahabat, menegur anggota keluarganya yang jelas-jelas bersalah. Karena apa? Karena seringkali juga gara-gara teguran membuat relasi satu dengan lainnya menjadi menjauh, bahkan menjadi renggang dan tidak lagi mau berkomunikasi satu dengan lainnya. Namun di sini saudara, kita dapat melihat bahwa kedewasaan rohani seseorang itu dapat kita juga melihatnya lewat respon orang itu terhadap teguran. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana setiap orang percaya, setiap orang Kristen, setiap kita saudara merespon teguran. Nah, yang pertama kalau kita bisa melihat, meski teguran itu membawa duka cita, namun duka cita yang menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Saya ulangi sekali lagi. Meski teguran itu membawa duka cita, tetapi duka cita yang menurut kehendak Allah itu menghasilkan pertobatan. So dari kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah baca sama-sama, maka kita bisa melihat sebenarnya di ayat yang ke-8 dan yang ke-9 ini, kita bisa mengetahui satu catatan bahwa Rasul Paulus sebelumnya telah pernah mengirimkan satu surat kepada jemaat di Korintus. Apa isi surat itu kita tidak pernah tahu, saudara. Tetapi yang pasti bahwa surat itu adalah sebuah surat pengembalaan. Dan dalam surat itu berisi adalah sebuah teguran-teguran dari Rasul Paulus terhadap kesalahan dan dosa yang diperbuat oleh jemaat di Korintus, saudara. Dan ternyata teguran yang keras itu membuat jemaat-jemaat di Korintus merasakan satu kepedihan, kepahitan, dan duka cita. Itu pula yang membuat Rasul Paulus merasa bahwa dia merasa menyesal telah mengirimkan surat pengembalaan ini. Karena berisi teguran yang begitu keras kepada jemaat ini,
dan memedihkan hati dan membawa duka cita. Itulah mengapa Rasul Paulus kemudian dia mengutus Titus untuk datang ke Korintus menghibur hati jemaat yang ada di sana. Tetapi saudara tidak disangka-sangka. Karena apa? Karena ternyata Titus kemudian melaporkan dan menyampaikan kepada Rasul Paulus bahwa ketika jemaat itu memang mereka berduka cita. Tetapi ketika mereka berduka cita, mereka tidak berlarut-larut dalam duka cita itu. Mereka justru menyadari apa yang menjadi kesalahan mereka, saudara. Mereka menyadari apa yang menjadi dosa mereka dan mereka bertobat di hadapan Tuhan. Dan itulah yang dilaporkan oleh seorang Titus kepada Rasul Paulus. Dan itu membawa sukacita dalam hati Rasul Paulus. Saudara, memang benar gitu ya. Ketika mereka mendapatkan surat pengembalaan itu dan mendapatkan teguran dari Rasul Paulus, mereka dalam kondisi pedih hati, duka cita yang mendalam, saudara. Tapi kita bisa melihat bahwa surat pengembalaan itu memang memedihkan hati mereka. Tetapi mereka menyadari, mereka anak Tuhan, mereka orang percaya, mereka orang yang sudah diterangi hatinya oleh firman Tuhan. Perkataan keras dari Rasul Paulus itu justru membawa mereka kemudian menyadari bahwa semua kebenaran yang telah disungkapkan itu adalah sebuah kebenaran yang mengungkapkan dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Itulah yang membuat mereka pada akhirnya, meskipun dalam rasa kepedihan dan duka cita, tetapi mereka mau dengan rendah hati, mereka mau bertobat di hadapan Tuhan. Saudara, kalau kita bisa melihat kata pertobatan itu, kalau kita baca di ayat 9, ayat 10, saudara, memakai kata metanoia, satu kata yang luar biasa, saudara. Karena metanoia ini ada satu kata yang berarti ada sebuah perjalanan perubahan pikir, pola pikir seseorang. Perubahan akan hati, saudara. Perubahan akan setiap tindakan-tindakan kita. Dan itu menunjukkan bagaimana seseorang berubah, ada perubahan arah dari seorang yang tadinya berarah kepada dosa, dia berbalik dan menuju kepada Allah. Itulah metanoia. Satu perubahan yang radikal, satu perubahan yang terjadi yang meliputi seluruh kehidupannya. Bukan hanya pikiran, hati yang diterangi oleh firman. Seluruh tingkah laku, cara hidup, semuanya itu menjadi sebuah perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan seseorang. Dan di sinilah Rasul Paulus menegaskan bahwa pertobatan yang dialami oleh jemaat di Korintus adalah sebuah pertobatan yang sejati. Mengapa demikian? Karena Rasul Paulus katakan bahwa itu ada sebuah duka cita, sebuah penyesalan, saudara, yang mendalam. Yang dikatakan yang menurut kehendak Allah. Saudara, perhatikan di sana. Rasul Paulus dengan jelas mengatakan bahwa penyesalan, rasa duka cita yang mendalam itu adalah sebuah rasa duka cita dan penyesalan yang didasarkan pada apa? Menurut kehendak Allah. Artinya kalau kita bisa melihat bahwa pertobatan yang dialami oleh jemaat di Korintus pada saat itu adalah sebuah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati setiap mereka. Sehingga mereka merasakan sebuah penyesalan mendalam itu. Dan dalam rasa penyesalan mendalam itu kemudian itu yang membawa mereka datang kembali kepada Allah. Datang kembali kepada kebenarannya. Dan itu yang membawa sukacita dalam diri seorang Rasul Paulus. Mendengar akan berita pertobatan ini. Saudara, kalau kita bisa melihat di sinilah Rasul Paulus di ayat yang ke-10. Rasul Paulus dengan jelas dia mengatakan bahwa ada dua perbedaan terkait dengan duka cita. Ada dua perbedaan bagaimana orang itu menyesal, saudara. Yang pertama adalah duka cita atau penyesalan yang menurut kehendak Allah itu. Tetapi ada duka cita atau penyesalan yang lain. Yang dikatakan adalah duka cita dan atau penyesalan yang dari dunia. Penyesalan atau duka cita yang menurut kehendak Allah itu akan mendatangkan hidup. Tetapi penyesalan atau duka cita yang berasal dari dunia itu menghasilkan kematian. Saya ingin memberikan contoh. Bagaimana sebuah penyesalan yang dari dunia itu mendatangkan kematian. Saudara, kita akan melihat dari contoh seorang murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot. Saudara, kita tahu Yudas Iskariot telah mengingkari Yesus. Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan ketika dia melakukan semuanya itu, apa yang terjadi, saudara? Dikatakan firman Tuhan bahwa dia itu merasa bersalah. Dia merasa menyesal. Ada penyesalan yang begitu dalam dirinya. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-3 dan 5, saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan bahwa lalu dia atau Yudas Iskariot mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dan berkata, aku telah berdosa karena telah menyerahkan darah orang yang tak bersalah.
Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Saudara perhatikan berikutnya, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Saya mau katakan bahwa disinilah Yudas dalam posisi dia sama-sama sedih. Dia berduka cita, dia menyesal dengan tindakannya saudara. Tetapi kita bisa melihat bahwa penyesalan yang dia rasakan itu bukan sebuah penyesalan yang menurut kehendak Allah. Melainkan penyesalan itu adalah sebuah penyesalan dan duka cita yang tidak sampai kepada sebuah pertobatan yang sejati. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Sebuah duka cita yang dari dunia membawa kematian saudara. Saudara, penyesalan dirasakan oleh seorang Yudas Iskariot dari sebuah penyesalan oleh karena apa? Itu ditekan oleh sebuah rasa bersalah. Penyesalan ditekan oleh sebuah rasa malu mungkin saudara. Dan itu menjadi satu hal yang mengganggu jiwanya. Tetapi itu tidak membawa dia teringat kepada Allah dan datang kepada Allah. Itulah mengapa Yudas Iskariot dalam penyesalannya, dia tidak mengalami sebuah pertobatan yang sejati. Meskipun dia menyesal. So itu menjadi satu poin yang penting bagi setiap kita. Ada begitu banyak dalam hidup setiap kita, kita mungkin juga kita melakukan kesalahan. Kita mungkin menyesal saudara. Tapi coba perhatikan saudara. Apakah penyesalan-penyesalan yang telah kita lakukan hanyalah sebuah penyesalan yang berasal dari dunia. Penyesalan karena kita merasa sudah malu ketahuan bersalah. Kita menyesal karena merasa kita ada perasaan gak enak. Rasa bersalah yang telah kita lakukan. Tetapi itu tidak membawa kita bersebuah pertobatan. Maka itu bukan sebuah penyesalan atau duka cita yang berasal dari Tuhan. Yang menurut kehendak Allah. Itulah mengapa di sini saya ingin menegaskan bagi setiap kita. Ketika kita merespon teguran, maka teguran itu memang mendatangkan duka cita. Ya saudara. Tetapi duka cita dan rasa penyesalan itu harusnya berdasarkan dengan kehendak Allah. Karena itulah yang akan mendatangkan pertobatan dalam diri setiap kita orang percaya. So yang kedua bagaimana kita merespon teguran itu adalah, meski teguran itu mendatangkan duka cita, tetapi itu akan mentransformasi hidup setiap orang percaya. Saya perhatikan sekali lagi ya. Meski teguran itu mendatangkan duka cita, tetapi itu akan mendatangkan sebuah transformasi hidup bagi kita. Saudara, ketika kita itu bertobat atau ketika seseorang itu sungguh-sungguh bertobat, maka pertobatan itu bukan sekedar berakhir dalam sebuah pertobatan, saudara. Karena apa? Ketika seorang bertobat, maka dalam pertobatan itu perlu sebuah tanda, perlu sebuah bukti yang menunjukkan bahwa dia memang adalah seseorang yang bertobat. Dan dilihat bahwa ada perubahan dalam pertobatan itu. Itu perlu juga dikatakan oleh seorang Anthony Hikemah. Dalam bukunya dia mengatakan bahwa pertobatan sejati adalah harus menghasilkan hidup yang baru. Pertobatan sejati adalah harus menghasilkan hidup yang baru. Harus kembali kepada Allah dengan sikap ketaatan yang penuh syukur. Dengan cara menghasilkan buah-buah pertobatan. Selain adanya satu sikap berbalik dari dosa dan mencari pengampunan yang terjadi dalam batin. Juga harus ada perubahan dalam tujuan dan motivasi yang benar. Supaya perubahan batinnya ini harus dinyatakan secara nampak dalam bentuk tindakan sehari-hari. Itulah mengapa saya sangat setuju dengan perkataan Anthony Hikemah ini saudara. Pertobatan membutuhkan buah di sana. Ada buah pertobatan yang harus ditunjukkan oleh setiap orang yang mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang telah bertobat. Dan itu pula yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus melihat sebuah perubahan, sebuah pertobatan yang terjadi pada jemaat di Korintus. Lalu Rasul Paulus katakan di ayat yang 11, dia katakan bahwa duka cita yang menurut kehendak Allah itu mengerjakan pada kamu. Apa saja yang dikerjakan itu? Pertobatan itu mengerjakan apa saudara? Ada 7 hal di sana. Yang pertama dikatakan ada kesungguhan yang besar. Kesungguhan yang besar itu adalah sebuah tekad ya. Tekad yang dirasakan oleh orang-orang itu. Bahwa dia dengan sungguh hati ingin berubah dalam hidupnya. Dikatakan yang berikutnya adalah bahkan pembelaan diri. Saudara, kata dalam bahasa Indonesia ini mungkin agak susah kita mengerti. Gitu ya. Tetapi kalau kita bisa melihat terjemahan dalam bahasa Inggris. Di versi NIV saudara kita bisa melihat sana bahwa pembelaan diri itu maksudnya adalah sebuah keinginan kuat untuk membersihkan diri. Dan bagian ini mempertegas akan kesungguhan hati itu saudara. Kesungguhan yang besar, tekad yang besar. Dan tekad untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Membersihkan diri di hadapan Tuhan. Ada kejengkelan.
Ini kata yang kadang-kadang sulit dia, tetapi kejengkelan yang dimaksud adalah sebuah rasa jengkel bahwa kita telah berdosa di masa yang lampau. Kita jengkel dengan dosa-dosa kita di masa lalu itu, saudara. Dan kita bertekad untuk kita berubah dalam hidup ini. Ada ketakutan itu. Dalam bahasa Inggrisnya juga word alarm atau word fear. Ya, sebuah ketakutan yang dalam arti bahwa kita tuh punya alarm, kita punya sebuah peringatan-peringatan dalam diri kita. Agar kita tidak lengah dan tidak terjatuh kembali dalam dosa-dosa. Ada kerinduan di mana mengacu sebuah kerinduan untuk hidup benar. Hidup bersekutu dengan Allah. Ada kegiatan. Nah, kata kegiatan ini juga diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan word concern atau word seal, saudara. Yang artinya adalah sebuah concern, ya, perhatian penuh. Atau juga bisa berarti juga ada satu semangat yang mengacu pada sebuah semangat untuk hidup berubah di sana. Dan terakhir ada penghukuman. Dan penghukuman itu dalam bahasa Inggrisnya adalah satu kesiapan ya, untuk melihat sebuah keadilan itu dinyatakan dengan tepat. Dan itu berbicara bagaimana setiap orang sadar bahwa mereka telah hidup di dalam pembenaran dari Allah. Dan mereka mau hidup dalam kebenaran Allah itu, saudara. Saudara, semua yang disebutkan tadi, 7 item disebutkan lagi oleh Rasul Paulus itu. Itulah yang saya sebut sebagai sebuah transformasi hidup, saudara. Sebuah transformasi hidup. Dan transformasi hidup itu adalah sebuah perubahan. Baik yang bersifat radikal maupun juga perubahan yang bersifat progresif yang bertahan. Yang bertahap, saudara. Tetapi saudara, perubahan itu adalah sebuah perubahan yang pasti. Satu perubahan yang bersifat total. Untuk kita sungguh-sungguh mau kembali datang kepada Tuhan. Melakukan apa yang benar menurut kehendak Tuhan. Itu memang saya katakan bahwa dalam sebuah pertobatan. Dalam hidup setiap kita, pertobatan itu perlu buah pertobatan. Dan buah pertobatan itulah yang membawa sebuah perubahan yang radikal. Suatu perubahan yang luar biasa yang terjadi. Suatu perubahan yang sangat total dalam diri seseorang itu. Dan perubahan itu disebut dengan sebuah transformasi dalam hidup seseorang. Orang percaya, saudara. Saudara, saya akan menutup renungan hari ini dengan saya akan mencoba membandingkan dalam sebuah kontras. 2 pribadi yang ada dalam catatan dari Alkitab. Kedua-duanya adalah Raja Israel. Yang pertama adalah Raja Saul. Dan yang kedua adalah Raja Daud. Saudara, kita akan melihat bagaimana respon mereka terhadap teguran. Respon penyesalan mereka. Ternyata kita bisa melihat kontras itu terjadi di antara keduanya. Kalau kita bisa melihat ketika Raja Saul ditegur oleh Nabi Samuel, saudara. Ketika Saul menanti-nantikan Samuel tidak hadir. Dan kemudian dia menyelenggarakan satu peribadatan sendiri ya, tanpa melibatkan Samuel. Kan dia harus menyerang Filistin. Disitulah kemudian Saul ditegur oleh Samuel. Dan kita bisa tahu apa respon seorang Saul ketika ditegur oleh Samuel. Dikatakan dalam 1 Samuel 15 ayat 30, saya akan bacakan bagi kita. Dikatakan bahwa Saul berkata, aku telah berdosa. Saya perhatikan di sini. Terlihat ada penyesalan. Aku telah berdosa. Tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Saudara, perhatikan di sana. Saul terlihat menyesal. Ya, dia katakan, aku telah berdosa. Tapi apa terjadi, saudara? Kalau kita bisa memperhatikan bahwa rasa penyesalan itu didorong oleh karena apa? Rasa malu kepada tua-tua. Rasa malu di hadapan orang Israel. Dia tidak malu di hadapan Tuhan, saudara. Itu saya katakan bahwa penyesalan seperti ini sama seperti katakan Rasul Paulus. Sebuah penyesalan, sebuah duka cita dari dunia. Dan itu tidak membawa pertobatan dalam diri seorang Saul. Tapi perhatikan, saudara. Perhatikan apa yang dilakukan oleh seorang Raja Daud ketika dia berdosa. Dia berzinah dengan Batsheba. Dia membunuh Uria, suami dari Batsheba. Dan ketika Nabi Nathan datang. Dan Nabi Nathan itu kemudian menegur Raja Daud. Saudara, kita bisa melihat ada sebuah penyesalan yang mendalam yang dirasakan oleh seorang Raja Daud. Dia menyesal karena dia telah melakukan begitu banyak dosa dan kesalahan itu di hadapan Tuhan, saudara. Itu pula yang membuat seorang Raja Daud pada akhirnya dia menggubah satu mazmur yang luar biasa, Mazmur 51, saudara. Dan dikatakan di sana, dan satu bagian firman Tuhan dikatakan di Mazmur 51. Daud berkata, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau.
Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Saudara perhatikan, Daud juga menyesal. Tapi penyesalannya, sesuatu penyesalan yang diperhadapkan kepada Allah yang luar biasa itu. Allah yang maha kudus. Allah yang sebenarnya sangat mengasihi dia dan dia telah melanggar setiap apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Dan dia bertobat di hadapan Tuhan. So ini adalah duka cita yang menurut kehendak Allah. Dan itu mendatangkan pertobatan dan perubahan yang luar biasa dalam kehidupan seorang Raja Daud. So itu menjadi pertanyaan bagi setiap kita pada hari ini saudara. Saudara, apa buah-buah pertobatan kita? Saya rindu setiap kita kembali mendapat merefleksikan kehidupan setiap kita. Saya rindu setiap kita coba mulai memikirkan saudara kehidupan kita. Apakah sungguh kita adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh sudah telah bertobat? Apakah kita adalah orang-orang yang memang benar-benar ada sebuah penyesalan yang mendalam dalam diri kita. Dan dalam penyesalan itu membawa pada sebuah pertobatan yang sejati. Tetapi pertobatan yang sejati ada sebuah pertobatan yang akan membawa buah-buah pertobatan. Sebuah kehidupan yang ditransformasi. Kehidupan yang diubah secara total oleh pekerjaan Roh Kudus. Saudara, apakah benar engkau adalah orang-orang yang sudah bertobat itu? Apakah benar engkau adalah orang-orang yang bisa menampakkan buah-buah pertobatan itu dalam hidupmu? Dan sungguh-sungguh apakah engkau adalah orang-orang yang telah mengalami transformasi hidup itu dari Tuhan? Bila kebenaran firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh menegur setiap kita. Untuk kita sungguh-sungguh memeriksa hati kita. Memeriksa akan setiap pertobatan-pertobatan kita. Dan bila kita sungguh-sungguh menyadari. Kalau kita sungguh telah bertobat sesuai dengan kehendak Allah itu. Pertobatan kita adalah sebuah pertobatan sejati yang mengubah hidup setiap kita. Mari kita bersatu hati, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan dan kami bersyukur akan kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kami renungkan malam hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan ini kembali menggugah dan menegur hati setiap kami Tuhan. Apakah kami menjadi orang-orang yang memang selama ini telah ditegur dosanya dan kami menyesal, kami berduka cita yang mendalam oleh karena dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Dan itu membawa pertobatan dalam hati setiap kami. Ataukah selama ini kami mungkin menyesal oleh karena kesalahan-kesalahan kami. Oleh karena perilaku kami yang tidak berkenan ini. Tetapi penyesalan itu adalah penyesalan yang dari dunia. Yang didolong oleh rasa malu, oleh rasa bersalah, oleh rasa tidak enak. Tapi sebenarnya itu tidak membawa perubahan dalam hidup setiap kami. Tidak membawa pertobatan dalam hidup kami Tuhan. Oh Tuhan, tolong setiap kami. Ketika kami meriksa hati setiap kami. Biarlah sungguh-sungguh kami kedapatan. Bahwa kami telah sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh berkomitmen. Dalam pertobatan itu. Kami rindu bahwa buah-buah pertobatan itu nampak dalam hidup setiap kami. Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin.